Khmer Merah atau yang biasa dikenal di dunia internasional dengan nama Khmer Rouge merupakan sebuah organisasi bersenjata berangkap partai politik yang berdiri pada tahun 1950-an ketika Perang Indochina pertama di negara Kamboja. Pada tahun 1975 ketika Vietnam memenangkan perang besar melawan Amerika Serikat, Khmer Merah berhasil mengambil alih pemerintahan Kamboja dan mentransformasi negara tersebut menjadi negara komunis yang berhaluan kiri, Marxisme-Leninisme. Pemerintahan Khmer Merah sendiri tidak berlangsung lama, hanya berlangsung dari tahun 1975 hingga tahun 1979. Tetapi dari 4 tahun memerintah negara Kamboja itu, Khmer Merah melakukan kekejaman yang sangat luar biasa, yaitu mereka berhasil membantai 2 juta warga Kamboja. Mereka juga terkenal dengan gaya pemerintahannya yang sangat ekstremis, yaitu mereka menolak dan anti terhadap dunia luar serta menutup diri dari pergaulan internasional. Mereka juga ingin menjadikan Kamboja menjadi negara pertanian yang murni dan seutuhnya dan memaksa seluruh warga Kamboja untuk pindah ke desa dan bekerja sebagai buruh tani. Mereka juga menolak penggunaan teknologi-teknologi terbarukan dari dunia luar dan juga menolak untuk menggunakan obat-obatan modern yang berasal dari luar negeri. Pada tahun 1979, Khmer Merah berhasil ditumbangkan oleh Vietnam yang menandai berakhirnya rejim komunis bengis tersebut di negara Kamboja. Bagaimanakah cerita dari awal berdirinya organisasi Khmer Merah yang berhaluan komunis Marxis-Leninisme itu? Yuk kita simak videonya. Jika kita berbicara mengenai Khmer Merah, kita tidak bisa melepaskan organisasi komunis tersebut dengan pemimpinnya yang terkenal, yaitu Salot atau yang dikenal dengan nama Pol Pot. Pol Pot ini lahir di Kamboja pada tanggal 19 Mei 1925. Ketika itu, Kamboja masih menjadi jajahan dari Prancis. Salot ini sehari-harinya bekerja sebagai petani untuk membantu kedua orang tuanya di sawah. Dia pun hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar saja karena keadaan ekonomi orang tuanya yang tidak mencukupi untuk meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dia pun akhirnya kembali bekerja sebagai petani membantu orang tuanya di sawah. Tetapi pada tahun 1949 nasib mujur mendatangi Pol Pot karena pada tahun itu dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Prancis. Pada tahun itu juga Pol Pot akhirnya pergi ke Prancis untuk berkuliah dan mengambil jurusan ilmu politik. Tetapi pada saat dia berkuliah di Prancis itu, dia justru tidak fokus untuk berkuliah. Dia justru lebih fokus untuk mengikuti organisasi atau orang-orang yang berhaluan ideologi kiri atau Marxisme-Leninisme. Dia sangat aktif mengikuti organisasi-organisasi yang diadakan oleh kelompok-kelompok yang berideologi kiri tersebut, sehingga membuat kuliahnya terbengkalai dan dia pun tidak bisa lulus tepat waktu. Sehingga pada tahun 1953 akhirnya Pol Pot ini kembali ke negara asalnya, yaitu Kamboja. Ketika Pol Pot kembali ke Kamboja pada tahun 1953, Kamboja ini baru saja mendapatkan kemerdekaannya dari penjajah Prancis dan berdiri menjadi sebuah negara yang menganut sistem monarki konstitusional yang berhaluan politik netral dan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Norodom Sihanouk.
Kenetralan Kamboja dalam dunia internasional ini ternyata tidak disukai oleh salah satu partai, yaitu partai yang bernama Partai Republik Rakyat Kamboja atau yang disingkat dengan PRRK. Nah, PRRK ini merupakan cikal bakal berdirinya Khmer Merah. Pada tahun 1953 itu pun ketika Pol Pot kembali ke Kamboja, dia pun langsung bergabung dengan partai PRRK ini. Dan akhirnya pada tahun 1962, Pol Pot ini pun diangkat menjadi sekjen dari partai berideologi komunis tersebut. Sayangnya pada tahun 1963, Pol Pot dan seluruh anggota dari PRRK ini melarikan diri ke hutan-hutan belantara yang ada di Kamboja karena mereka memang sudah menjadi incaran dari pemerintahan Raja Norodom Sihanouk ini dan ingin dibantai oleh pemerintah dari raja tersebut. Akhirnya mereka pun melarikan diri ke hutan-hutan di pedalaman Kamboja. Nah, selama mereka melarikan diri ke pedalaman desa-desa yang ada di Kamboja ini, Pol Pot pun menjadi teringat dengan apa yang dia pelajari selama dia berkuliah di Prancis dan mengikuti organisasi-organisasi yang berhaluan ideologi kiri. Dia melihat bahwa di desa-desa di pedalaman Kamboja ini rakyatnya masih sangat primitif dan hanya mengandalkan pertanian yang primitif saja untuk menjalani kehidupan mereka sehari-hari dan mencukupi kebutuhan mereka. Tetapi Pol Pot ini juga melihat satu sisi positif dari hal tersebut, yaitu orang-orang tersebut dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa harus bersentuhan dengan teknologi-teknologi modern dan orang-orang asing dari dunia luar. Dia pun sangat terkesima melihat hal tersebut dan membayangkan bahwa suatu hari jika dia berhasil mendapatkan tampuk kepemimpinan di negara Kamboja, dia akan membuat negara yang murni 100% bergantung pada pertanian primitif dan tidak mengandalkan orang-orang ataupun bantuan-bantuan dari negara luar atau negara asing. Pada tahun 1970, terjadi sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Lon kepada Raja Norodom Sihanouk. Dia pun ketika mengambil alih tampuk kekuasaan dari Raja Norodom, mengubah sistem pemerintahan negara Kamboja yang semula berbentuk monarki konstitusional menjadi sistem republik. Dan Kamboja sendiri yang awalnya adalah negara netral terhadap hubungan dunia internasional menjadi negara yang pro dengan blok barat. Dengan pro-nya Kamboja ini kepada blok barat, hal ini pun dimanfaatkan oleh AS dan Vietnam Selatan yang pada saat itu berperang di Vietnam. AS dan Vietnam Selatan sendiri ingin membongkar persembunyian-persembunyian tentara Viet Cong yang berafiliasi dengan tentara Vietnam Utara yang bersembunyi di negara Kamboja. Mereka ingin membongkar seluruh persembunyian-persembunyian tentara Viet Cong yang bersembunyi di Kamboja dan menghabisi mereka serta mengalahkan negara komunis Vietnam Utara. Berbagai kompilasi mulai dari kudeta militer dan berubahnya Kamboja yang semula negara netral menjadi pro blok barat membuat pemerintahan Lon Nol ini menjadi kehilangan banyak simpati dari rakyatnya sendiri. Selain itu, Kamboja yang sekarang menjadi pro blok barat menjadi ladang perang antara Amerika Serikat melawan tentara Viet Cong. Banyak pesawat-pesawat Amerika yang melakukan pengeboman di wilayah negara Kamboja. Dan itu sendiri membuat banyak rakyat Kamboja makin kehilangan simpati terhadap pemerintahan Lon Nol ini.
Hal itu pun dimanfaatkan oleh Pol Pot dan pasukan Khmer Merahnya untuk makin menarik banyak simpatisan rakyat agar mendukung Khmer Merah ini. Dengan semakin banyaknya simpatisan dan pendukung dari penduduk lokal yang kecewa terhadap pemerintahan Jenderal Lon Nol ini, akhirnya Khmer Merah pun bisa lebih leluasa bergerak untuk menguasai wilayah Kamboja. Pada tahun 1970 hingga 1974, hampir 80% wilayah Kamboja berhasil dikuasai oleh pasukan Khmer Merah ini. Dan akhirnya pada awal tahun 1975, Khmer Merah pun berhasil menguasai ibu kota Phnom Penh dan berhasil melakukan kudeta balik terhadap Jenderal Lon Nol dan langsung mendeklarasikan pemerintahan baru yang terbentuk, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh Khmer Merah, dan Pol Pot pun naik tahta menjadi pemimpin baru dari Kamboja. Ketika Pol Pot ini naik menjadi kepala negara Kamboja, dia pun langsung mengganti nama Kamboja menjadi Demokratik Kampuchea. Tahun 1975 atau tahun di mana Khmer Merah berhasil mengambil alih tampuk kepemimpinan di negara Kamboja ini, ditetapkan sebagai tahun 0. Dan Pol Pot sendiri demi mewujudkan impiannya menjadikan Kamboja negara yang berhaluan komunis dan menjadi negara agraris murni, akhirnya melakukan sesuatu yang sangat ekstrim, yaitu dia merelokasi seluruh warga-warga Kamboja yang tinggal di perkotaan untuk pergi ke desa dan bekerja sebagai buruh tani. Warga-warga ini juga wajib memanggil sesamanya dengan sebutan saudara karena dia tidak ingin ada kesenjangan sosial antara seluruh warga Kamboja. Dan Pol Pot sendiri menamai dirinya saudara nomor 1 karena merupakan kepala negara dari Kamboja. Sistem relokasi besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Khmer Merah kepada seluruh rakyat Kamboja ini juga banyak menyengsarakan rakyat karena banyak orang-orang yang terpisah dari keluarga mereka ketika relokasi ini dilakukan. Selain itu, pemerintah komunis Khmer Merah juga melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang berkacamata dan bisa berbahasa asing, serta orang-orang yang dianggap punya hubungan dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Jenderal Lon Nol. Buku-buku juga dilarang oleh pemerintah Khmer Merah ini, bahkan hampir semua buku-buku yang ada di Kamboja itu dibakar oleh pemerintah karena dianggap menghasut dan berasal dari asing atau dari dunia barat. Kepemilikan individu dan uang juga dianggap sesuatu yang ilegal oleh pemerintah. Bahkan memetik buah atau sayur liar saja itu dianggap melanggar oleh rejim Khmer Merah ini karena melanggar prinsip ideologi kiri yang menentang adanya kesenjangan sosial dan kepemilikan individu dan mengutamakan kepemilikan bersama. Selain itu, banyak juga obat-obatan yang penggunaannya dilarang oleh pemerintahan Pol Pot ini, terutama yang dari luar negeri dan obat-obatan modern. Hanya obat-obatan tradisional Kamboja lah yang boleh dipakai oleh masyarakat untuk mengobati penyakit yang mereka derita. Selain itu, orang-orang yang menentang rejim Khmer Merah ini juga langsung dibantai pada saat itu. Salah satu tempat pembantaian yang paling terkenal di Kamboja era Khmer Merah adalah Tuol Sleng. Penjara Tuol Sleng ini menjadi suatu tempat penjagalan orang-orang yang benci atau yang menentang dari rejim Khmer Merah. Tuol Sleng ini dulunya adalah sebuah sekolah SMA. Tetapi ketika Khmer Merah berkuasa pada tahun 1975, SMA ini diubah menjadi sebuah tempat pembantaian
orang-orang yang menentang rejim Khmer Merah. Dan sekarang pun penjara dari Tuol Sleng ini dijadikan sebuah wisata napak tilas dari kekejaman rejim Khmer Merah tersebut. Selama pemerintahan Khmer Merah ini banyak rakyat-rakyatnya yang sangat menderita karena dipaksa bekerja di lahan-lahan pertanian tanpa makanan dan pengobatan yang memadai. Mereka juga tidak peduli kepada rakyat-rakyatnya yang mengalami kesulitan pada saat melakukan aktivitas. Mereka yang menentang akan langsung dibunuh dan dibawa ke Tuol Sleng untuk dilakukan penyiksaan. Penyiksaan yang mereka lakukan salah satunya yaitu menggantung korban ini, tetapi yang digantung adalah kakinya. Jadi kepalanya di bawah dan kakinya itu berada di atas. Dan kemudian pasukan Khmer Merah ini pun menenggelamkan kepala si korbannya ini hingga dia tewas. Ada juga ibu hamil yang bayinya itu dipaksa dikeluarkan dan bayinya tersebut langsung dibanting ke lantai sehingga bayi tersebut pun langsung mengalami tewas. Selama pemerintahannya juga banyak etnis-etnis Vietnam dan orang-orang yang beragama yang dibantai oleh pasukan Khmer Merah ini, terutama di bagian Kamboja sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Vietnam. Diperkirakan sebanyak 2 juta orang kehilangan nyawanya selama pemerintahan Khmer Merah ini yang berlangsung dari tahun 1975 hingga 1979. Selama memerintah selama 4 tahun tersebut, pemerintahan Khmer Merah dikenal memiliki hubungan yang sangat buruk dengan tetangganya yaitu Vietnam karena masalah wilayah di perbatasan, dan pemerintah Kamboja yang dipimpin Khmer Merah ini sering sekali membantai etnis-etnis Vietnam yang tinggal di Kamboja. Dan akhirnya pemerintahan brutal tersebut pun melakukan sebuah blunder, yaitu pada tahun 1978, tepatnya pada bulan Oktober, pasukan Khmer Merah ini melakukan penyerangan ke perbatasan Vietnam yang membuat Vietnam sangat murka dengan aksi yang dilakukan oleh Khmer Merah tersebut. Tanpa pikir panjang, pemerintah Vietnam pun yang sudah makan asam garam perang dengan negara-negara besar seperti Prancis dan Amerika langsung melakukan serangan balik pada bulan November 1978 kepada Khmer Merah di Kamboja. Dan akhirnya perang tersebut berhasil dimenangkan oleh pasukan Vietnam dan mereka akhirnya berhasil menguasai ibu kota Phnom Penh pada tanggal 20 Januari 1979 dan berhasil membebaskan seluruh rakyat Kamboja yang tersisa dari cengkraman komunis Khmer Merah. Beberapa anggota Khmer Merah yang masih tersisa pun akhirnya melarikan diri ke hutan-hutan di perbatasan dengan Thailand sambil melakukan perang gerilya dengan pemerintahan Kamboja yang baru yang dipimpin oleh pasukan Vietnam. Pemerintahan boneka yang dibentuk oleh pasukan Vietnam sendiri berlangsung dari tahun 1979 hingga 1989. Dikarenakan oleh desakan dunia internasional dan melemahnya Uni Soviet yang merupakan penyokong utama pasukan Vietnam tersebut, akhirnya pasukan Vietnam ini pun angkat kaki dari Kamboja dan kembali ke negara asalnya. Dan Kamboja sendiri akhirnya kembali ke pemerintahan monarki konstitusional seperti pada awal kemerdekaan dari Prancis. Tetapi setelah pasukan Vietnam itu pergi dari Kamboja, kedamaian tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 1993 pasukan Khmer Merah ini kembali melakukan perlawanan bersenjata. Para gerilyawan yang masih tersisa tersebut kembali melakukan
perlawanan kepada pemerintah Kamboja yang sah. Tetapi karena pemerintah Kamboja ini sudah berpengalaman dan juga banyak dibantu oleh dunia internasional luar, pasukan Khmer Merah ini pun dapat diatasi dengan mudah. Dan karena merasa sudah terdesak dan tidak bisa lari kemana-mana, akhirnya banyak dari anggota-anggota Khmer Merah ini yang menyerahkan diri kepada pemerintah Kamboja. Hingga pada puncaknya, pada tahun 1997, salah satu anggota Khmer Merah yaitu Tamok melakukan penangkapan kepada Pol Pot di persembunyiannya yang berada di perbatasan Thailand dan Kamboja. Dia pun akhirnya berhasil ditangkap, tetapi pada saat itu kondisi Pol Pot memang sudah sangat lemah. Dan akhirnya pada awal 1998 Pol Pot pun akhirnya meninggal dunia sebelum sempat diadili oleh Mahkamah Internasional. Sedangkan banyak dari anggota-anggota dan orang-orang penting Khmer Merah seperti Non Chea, Tamok, dan Khieu Samphan yang diadili oleh Mahkamah Internasional dan ditetapkan sebagai penjahat kemanusiaan. Dari kasus yang sudah aku sampaikan tadi, kita bisa belajar bahwa ideologi komunis memang sangat-sangat menyengsarakan rakyat dari suatu negara. Kita bisa ambil contoh negara yang masih berideologi komunis sampai hari ini, tahun 2023, yaitu Korea Utara. Bagaimana kita melihat Korea Utara, betapa rakyatnya sangat sengsara dan pemimpinnya yaitu Kim Jong-un sangat berkuasa dan tidak bisa dikritik atau dibantah oleh rakyatnya sendiri. Jika ada rakyatnya yang menentang Kim Jong-un ini, maka rakyat tersebut akan dibantai. Persis seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan Khmer Merah selama memerintah Kamboja 4 tahun. 2 juta orang yang meninggal, yang kehilangan nyawa selama pemerintahan Khmer Merah itu pun menjadi sangat sia-sia. Andai saja pada waktu itu Jenderal Lon bisa lebih kuat atau bisa memiliki pasukan yang lebih bagus lagi dan tidak membiarkan Amerika dan sekutu-sekutunya untuk melakukan pengeboman kepada wilayah Kamboja yang diduga adalah sarang persembunyian dari Viet Cong, mungkin rakyat-rakyat Kamboja tidak akan membiarkan Khmer Merah sampai berkuasa di Kamboja. Oke, mungkin itu saja cerita singkat yang dapat aku sampaikan pada hari ini. Kalau ada rekomendasi cerita-cerita dari teman-teman atau kalau ada kritik, saran atau apapun itu, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.